Riset di kampus kita saat ini bukan lagi kegiatan sporadis yang bergantung dana tahunan, tapi jadi agenda strategis nasional yang terencana, terukur, dan berorientasi ke solusi. Pasti dari beberapa rekan dosen yang sekarang melihat video ini pasti tahu agenda program besar-besaran yang serentak dibuat oleh Kemendikbudristek tahun ini, lebih tepatnya akhir tahun. Program riset prioritas nasional, bukan lagi proyek penelitian, tapi arah baru riset Indonesia yang menyatukan perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri, dan pemerintah daerah dalam satu ekosistem kolaboratif. Wah, makin kesini agak mulai terlihat jelas ya rekan dosen mau dibawa kemana pendidikan kita. Semakin menarik ini buat kita bahas. Cuman sebelum kita lanjut, rekan dosen yang baru menonton video ini bisa banget untuk support channel ini dengan cukup subscribe agar tidak ketinggalan informasi atau sharing menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Sasaran utama program riset prioritas. Kalau ada pertanyaan apa sebenarnya sasaran utama dari program ini, jawabannya kita cek kilas baliknya dulu, bahwa riset kita selama ini masih sering dianggap kegiatan akademik yang jauh dari realita. Betul tidak rekan dosen? Nah, sekarang arahnya berubah total, di mana riset harus relevan, berdampak, dan terhubung dengan masalah nasional. Program riset nasional tahun 2026 menargetkan peningkatan kapasitas riset di 3 pilar utama. Kita cek satu-satu. Perguruan tinggi sebagai motor pengetahuan dan inovasi, lembaga penelitian sebagai penggerak data dan eksperimen, kolaborasi dengan sektor industri dan pemerintah daerah sebagai jembatan implementasi dan keberlanjutan hasil riset. Jadi fokus lain adalah penguatan talenta riset muda. Mahasiswa pasca sarjana akan didorong lebih aktif dalam riset strategis melalui pendanaan dan bimbingan riset terarah. Terutama lebih dari itu, setiap riset diarahkan untuk menghasilkan solusi nyata bagi masalah nasional. Mulai dari krisis energi, kesehatan publik, sampai ke tatanan kelola sosial. Pendekatannya bukan lagi riset individual, tapi kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor. Dan tentu untuk mewujudkan target sebesar itu, dibutuhkan dukungan paling krusial, anggarannya yang kuat dan tepat sasaran. Program pendanaan dan alokasi anggaran program 2026. Oke, lanjut. Muncul pertanyaan dari beberapa rekan dosen soal bagaimana pendanaannya diatur. Ini jadi kalimat klasik ya rekan dosen yang sering kita dengar. Riset bagus butuh dana besar. Tapi kali ini pemerintah itu gak cuma bicara komitmen, tapi juga udah menyiapkan anggarannya secara konkret. Sementara itu total alokasi anggaran riset nasional di tahun 2026 aja mencapai 1.165 triliun. Cukup besar ya rekan dosen kalau dilihat dari segi anggaran yang disiapkan. Angka ini bukan cuma simbol, tapi komitmen serius yang membangun ekosistem riset yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Pendanaan ini difokuskan ke efisiensi dan dampak hasil riset, bukan hanya jumlah proposal yang diterima. Artinya riset dengan hasil aplikatif, kolaboratif, dan siap implementasi akan mendapatkan prioritas. Mekanisme pendanaannya sendiri terdiri dari 3 bentuk utama ya rekan dosen. Kita cek. Hibah riset kompetitif untuk penelitian unggul dan kolaboratif. Program pengembangan talenta yang membiayai dosen dan mahasiswa riset muda. Kolaborasi lintas instansi, baik antara kampus, BRIN, maupun mitra industri dan pemerintah daerah. Semua diarahkan agar hasil riset bukan cuma berhenti di publikasi, tapi sampai ke tahap policy impact dan product innovation. Tapi soal dana yang besar aja nggak cukup. Riset yang kuat perlu fokus yang tajam. Nah, apa aja bidang riset yang akan jadi prioritas utama di tahun 2026? Fokus 8 bidang riset utama 2026. Kalau rekan dosen masih belum tahu arah riset ke depannya, terutama di Indonesia, ada beberapa fokus bidang riset utama yang saat ini udah ditentukan dan disiapkan oleh Kemendikbudristek sesuai kebutuhan negara. Ini bisa jadi bahan pertimbangan rekan dosen untuk memilih topik mana yang akan diangkat. Ada 8 bidang riset utama yang akan jadi fokus kebijakan di 2026. Kita cek. Keamanan nasional, termasuk ketahanan cyber, pangan, dan bencana. Kesehatan masyarakat, dengan penekanan pada bioteknologi dan sistem kesehatan nasional. Energi dan sumber daya terbarukan, untuk mendukung transisi energi hijau, maritim dan kelautan, pengembangan teknologi eksplorasi laut dan ekonomi biru, pertahanan dan teknologi strategis, mendukung kemandirian industri pertahanan nasional, manufaktur dan teknologi industri, mendorong inovasi industri 5.0 dan robotika, keadilan sosial dan kebijakan publik, fokus pada pemerataan pembangunan dan tata kelola pemerintahan, digitalis industri dan ekonomi kreatif, penguatan teknologi informasi, AI dan ekonomi digital. Setiap bidang dikembangkan dengan pendekatan hybrid antara problem-based research berangkat dari persoalan real dan academic excellence, kualitas akademik tinggi. Artinya, hasil riset diharapkan bermanfaat langsung, tapi tetap unggul secara ilmiah. Dan yang paling menarik lagi rekan dosen, seluruh program ini bukan cuma menguntungkan institusi, tapi juga membuka peluang luar biasa buat para dosen dan peneliti. Manfaat program riset prioritas bagi dosen dan perguruan tinggi. Nah, di program ini bukan cuma bicara soal nasionalisme riset, tapi juga karir dan reputasi akademik dosen. Dan kalau enggak terarah, makin nggak jelas kemana risetnya nantinya Anda bawa, dan paling parahnya lagi, berakhir sia-sia. Gak enak kan? Pasti rekan dosen nggak menginginkan seperti itu. Adanya program prioritas riset ini sangat memberikan kemudahan
tambahan dan juga kejelasan buat rekan dosen dan perguruan tinggi. Coba perhatikan manfaat yang nantinya Anda dapatkan. Memperkuat kapasitas riset dan jejaring nasional internasional. Dosen punya lebih banyak akses kolaborasi lintas kampus dan negara, memperluas wawasan dan publikasi, mendukung kemajuan karir dosen. Dengan pendanaan riset yang memadai, dosen bisa mempercepat kenaikan jabatan akademik, memperkuat rekam jejak, dan meningkatkan produktivitas publikasi. Meningkatkan reputasi institusi. Kampus dengan riset unggulan akan lebih kompetitif di tingkat global, memperbesar peluang akreditasi internasional dan daya saing lulusan. Oke, jadi riset ini bukan lagi sekedar tugas tambahan ya rekan dosen, tapi investasi strategis, karir, dan reputasi akademik. Dan semua ini baru awal. Masa depan riset Indonesia sedang menata fondasinya. Tinggal bagaimana kita sebagai dosen atau para dosen dan peneliti ikut jadi bagian dari gerakan perubahan itu. Untuk rekan dosen dan peneliti muda, inilah momentum untuk ikut serta berperan. Bukan hanya meneliti untuk berpublikasi, tapi juga meneliti untuk menemukan solusi. Karena masa depan bangsa dibangun bukan hanya dengan wacana, tapi dengan data, inovasi, dan kolaborasi riset yang nyata. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share rekan-rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.